Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Hasan dan bisa kepentingan hari ini. Saya juga nanti akan melakukan pemeriksaan Pak terhadap Bapak gitu Pak. Sebelumnya dan Bapak siapa Pak? Albolino. Bapak saya Albolino. Bapak aku ya Pak. Usianya Pak? 25 tahun. 25 tahun, laki-laki ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, jadi kali ini kita akan melakukan pemeriksaan refleks ya Pak. Nanti tujuannya untuk mengetahui kira-kira refleks dari tubuh Bapak ini ada masalah atau tidak, seperti itu Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Ya nanti juga mungkin agak kurang nyaman Pak, tapi insya Allah akan saya coba ya Pak untuk meminimalisir supaya ketidaknyamanan itu sedikit gitu Pak. Baik, Dok. Ya, saya sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak, sesuai dengan WHO. Nah maka cuci tangan terlebih dahulu. Baik, kemudian sesudah melakukannya saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya Pak. Pertama-tama saya akan memeriksa otot bicep terlebih dahulu ya Pak. Bapak silakan berbaring, relax ya Pak ya. Baik, Dok. Sini untuk yang pertama, untuk pemeriksaan bicep kita tekuk terlebih dahulu dari tangan pasien, difleksikan di atas perut. Kemudian otot bicep, tendon pada otot bicep kita tekan menggunakan jari kita. Kemudian kita tekan, kita ketuk dengan palu. Dan nanti bisa dilihat adanya kontraksi dari otot bicep dan juga efleksi dari siku. Kemudian Bapak bisa duduk Pak. Kemudian pemeriksaan jika sambil duduk, maka pasien bisa menekuk dari tangannya di sikunya seperti ini. Bapak tekuk terlebih dahulu. Kemudian kita bisa pegang dari bicep, otot bicep pasien, tendon bicep pasien, dan kemudian kita ketuk menggunakan palunya. Kemudian di sini bisa dilihat nanti ada kontraksi dari bicep dan juga fleksi dari sikunya. Kemudian kita bandingkan juga dengan sisi sampingnya. Kita lakukan hal yang sama seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan otot tricep, Bapak silakan berbaring lagi Pak. Untuk pemeriksaan otot tricep di sini pastikan pasien dalam keadaan berbaring, kemudian kita angkat seperti ini tangannya. Kemudian kita akan mengetuk menggunakan palu di area tendon tricepnya ini. Hasil yang diinginkan nanti saya harapkan tricepnya itu ada kontraksi dan juga ada ekstensi dari sikunya. Kemudian jika pasien sulit relax pada posisi tadi, maka kita bisa mengangkat pada tangan pasien seperti ini, lalu kita ketuk pada tendon tricepnya seperti itu. Kemudian jangan lupa kita bandingkan dengan sisi sebelahnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa dari otot brachioradialisnya. Di sini kita pegang dari pergelangan dari lengan bawah pasien. Kemudian kita akan melakukan ketukan pada otot brachioradialisnya. Diharapkan nanti akan terjadi kontraksi pada otot brachioradialis dan juga fleksi pada pergelangan tangannya. Kemudian lakukan pemeriksaan di jari yang tangan yang lainnya seperti ini. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian patella. Pertama, dalam kondisi berbaring, kita angkat ke pasien dan agak diseleksikan seperti ini. Kemudian kita bisa ketuk pada bagian tendon pada patellanya. Di sini kita ketuk. Diharapkan nanti ada ekstensi dari sikunya, dari lutut, dan juga kita lakukan pemeriksaan pada sisi yang lainnya seperti ini. Kemudian jika sambil duduk, Bapak silakan duduk Pak. Kemudian jika sambil duduk, pastikan kakinya bisa mengambang seperti ini. Kita angkat di bagian bawah dari paha, kemudian kita ketuk pada bagian tendon patellanya seperti ini. Diharapkan nanti ada ekstensi dari lututnya.
Dan juga kita lakukan pada sisi yang lainnya. Dan kemudian kita bandingkan hasilnya bagaimana. Setelah itu saya akan meriksa dari asilas pasien. Ya. Untuk asilas, di sini kita bisa pegang dari ujung kaki pasien seperti ini. Kemudian kita ketuk bagian asilasnya seperti ini. Diharapkan nanti ada reaksi dari pelantar flaksi dari pasien. Kemudian kita lakukan pada sisi yang sebaliknya, sama seperti ini. Kita ketuk. Diharapkan nanti pasien bisa ada reaksi pelantar flaksi. Kemudian kita bandingkan di antara kedua kakinya. Setelah itu saya akan memeriksa bagian perutnya. Bapak silakan buka perutnya terlebih dahulu. Di sini saya akan memeriksa apakah ada kontraksi pada otot perutnya dengan cara menggosokkan menggosokkan ujung dari polu ini ke bagian perutnya dari sisi lateral ke medial sampai poin median umbilikal seperti ini. Diharapkan nanti ada kontraksi pada otot perut pasien. Selanjutnya saya akan memeriksa dari Badinsky sign-nya di sini dengan cara menggosokkan ujung dari palu ini dari si pelantar nanti ke atas seperti ini. Diharapkan nanti kuku-kukunya dia akan reaksi ke dalam ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan pada sisi yang sebaliknya seperti ini, seperti itu. Kemudian kita bandingkan hasil dari keduanya. Setelah itu kita akan lakukan gosokan pada bagian dorsalnya di sini. Kita akan lakukan hal yang sama dari bawah mata kakinya. Kita akan gosokkan ke bagian dorsalnya dari proksimal ke dorsalnya seperti ini. Dan kita akan lakukan pada sisi yang sebagian juga. Kemudian kita nanti akan membandingkan hasil di antara pemeriksaan keduanya. Setelah itu saya akan lakukan tes. Jadi saya akan mendorongkan dua dari jari saya seperti ini, nanti dari proksimal ke distal seperti ini, dari tibia. Kemudian dari sisi sebaliknya. Setelah itu nanti kita bisa bandingkan ya hasil dari pemeriksaan keduanya bagaimana. Setelah itu saya akan meriksa dari otot pasien seperti ini. Jadi saya akan menekan di ototnya seperti ini. Kemudian saya juga akan meriksa pada sisi yang lainnya seperti ini. Kemudian kita bandingkan hasil dari keduanya bagaimana. Setelah itu saya akan menekan pada bagian aksesnya seperti ini. Saya tekan. Dan kemudian saya akan lakukan pada sisi sebaliknya. Kemudian saya akan memperhatikan bagaimana perbedaan dari keduanya. Setelah itu saya akan meriksa refleks pada bagian basal dari jari-jari kaki pasien. Saya akan mengetuk-ngetuknya dan melihat bagaimana reaksi refleks pasien. Nah, kemudian saya akan melakukan hal yang sama di sisi lainnya seperti ini. Setelah itu saya akan membandingkan bagaimana reaksi pasien dan juga saya akan membandingkannya di antara kaki kanan dan kirinya. Setelah itu saya akan melakukan hal yang sama pada kaki pasien, tapi sekarang di area yang atasnya. Saya akan ketuk-ketuk. Saya akan melihat bagaimana reaksinya. Kemudian
Dan kemudian saya akan bandingkan dari kedua kaki pasien, apakah ada perbedaan atau tidak. Setelah itu saya akan meriksa dari jari pasien. Bapak bisa duduk, Pak. Saya akan memegang jari tangan pasien seperti ini. Kemudian saya akan menggerakkannya ke atas dan juga ke bawah. Saya akan lihat nanti apakah ada kontraksi dari jari-jari lainnya atau tidak, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan tes di sini, menggerakkan dari bagian bawah telapak tangan ke bagian atas proximal distance seperti ini. Kemudian saya akan lihat reaksinya bagaimana, dan kemudian saya akan bandingkan pada sisi yang sebaliknya. Seperti itu. Kemudian, maaf, bisa tolong dibuka maskernya. Kemudian saya akan melakukan tes refleks pada di bagian bawah hidung, di antara hidung dan mulut. Maaf ya, Pak. Hasil abnormal jika mulut pasien mencucuk. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan pasien. Apakah di sini ada reaksi menggenggam atau tidak? Saya akan menggosokkan dengan kedua jari saya dari pantat ke dorsal seperti ini. Jadi proximal ke distal seperti ini. Di sini tidak ditemukan adanya reaksi penggenggaman, dan kemudian di area sini di tangan yang selainnya. Dan kemudian saya akan bandingkan di antara keduanya. Setelah itu saya Bapak silakan berbaring. Setelah itu saya akan melihat dari pasien. Bapak, oh ya, sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa pasien ini tidak ada injury pada bagian tulang belakang cervicalnya. Kemudian kita akan pastikan pasien berbaring tanpa ada bantal ya atau alasnya di bawah kepalanya. Kemudian saya akan mengangkat dari kepala pasien sampai dagunya menyentuh dari bagian dadanya seperti ini. Kemudian kita lihat reaksinya di sini, apakah ada tahanan atau apakah pasien merasa nyeri atau tidak, seperti itu. Kemudian saya akan meriksa pada bagian kakinya seperti ini. Saya akan mengangkatnya seperti ini. Bapak, apakah saya akan mengangkatnya kira-kira sampai 70 derajat. Bapak, apakah ada nyeri atau tidak, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki yang lainnya. Pak, apakah yang sini ada nyeri? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak ya. Kemudian jika tidak ada nyeri, saya akan lanjutkan pemeriksaan teknik sign seperti ini. Saya akan melakukan 90 derajat dari dari bagian siku pasien seperti ini. Kemudian saya akan ekstensikan sampai kira-kira 130 derajat. Apakah ada nyeri, Pak, sebelumnya, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak ya. Kemudian kita lakukan pada yang sebaliknya, 90 derajat kan ke pasien. Kemudian kita ekstensikan kira-kira 130 derajat. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada. Kemudian bisa kita bandingkan antara keduanya. Setelah itu saya akan memeriksa saja blood skin sign. Di sini Bapak, maaf ya, Pak, Bapak bisa berdiri kepalanya. Kita bisa lihat apakah pada kaki pasien terdapat fleksi atau tidak. Setelah itu saya akan melihat dari kaki pasien ya. Di sini di segi kedua seperti ini. Apakah pada kontralateral dari kaki pasien ini ada fleksi atau tidak, seperti itu. Kemudian kita lakukan pada sisi sebaliknya seperti ini. Kemudian
kita akan memeriksa pada bagian zigomatik pasien. Di sini akan kita tekan. Maaf ya, Pak. Baik dok. Saya tekan. Di sini kita lihat apakah pada ekstremitas di tangan pasien ini dia apakah ada refleks atau tidak, atau fleksi atau tidak. Kemudian maaf ya Bapak, saya akan tekan di sini daripada segi 4 di bagian bawah umbilikal. Saya akan tekan dan saya akan lihat apakah bagian ekstremitas kaki pasien ada refleks atau tidak, seperti itu. Baik Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Ya, nanti hasilnya akan segera keluar ya Pak ya. Baik dok. Oke, sudah seperti saja. Apakah Bapak ada pertanyaan Pak? Tidak dok. Tidak ada, baik ya Pak. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak sudah berkunjung pada klinik saya ini. Baik dok. Satu dong dok. Ya, sama-sama.